warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya, masih tentang Routh-Hurwitz. Tapi sekarang kita punya yang namanya special case. Nah, special case-nya itu apa? Jadi, tadi kan kalian udah belajar ya gimana cara bikin Root table, terus juga gimana cara menganalisis berapa sih jumlah pol di RHP maupun di LHP-nya. Nah, sekarang di yang special case-nya itu adalah maksudnya special case itu kalau emang di root table kalian itu ada angka 0 gitu. Terutama nih untuk yang kasus yang pertama itu kalau misal nih ada angka 0-nya hanya di kolom pertama gitu. Nah, kenapa sih yang kolom pertama ini, angka 0 di kolom pertama ini dianggap sebagai special case? Itu karena tadi kan kalau kita cara bentuk umum dari root table kan kita bakal bikin di ini ya, tata. Jadi untuk yang elemen dari baris ketiga dan ke bawah sini kan dia nanti akan menggunakan rumus yang minus determinan dibagi dengan elemen pertama dari baris selanjutnya ya. Nah, kalau misalnya nih di kolom pertama ini ada angka 0, otomatis nanti saat elemen di baris selanjutnya kan dia butuh pembagi dengan angka 0 itu sendiri kan ya. Dimana kalau misalnya kita punya pembagi 0 gini kan artinya dia tidak terdefinisi ya. Makanya nih kalau misalnya ada angka 0 di kolom pertama, dia akan masuk sebagai special case gitu. Jadi nanti kita akan mengasumsikan nilai 0 ini itu sebagai suatu nilai yang sangat kecil atau biasa dianggap sebagai epsilon kayak gitu. Nah, misal nih contohnya kita punya fungsi transfer closed loop-nya kayak gini ya, TS ini. Terus kita coba bentuk dulu root table-nya. Kayak biasa kita bikin susun dulu secara vertikal nih. S pangkat berapanya dari S pangkat 5 sampai S pangkat 0. Lalu kita tuliskan koefisiennya ya dengan ingat diselang-seling gitu ya. Jadi sebelah sini 1 ya dari sini. Lalu selanjutnya adalah 3, lalu 5 ke sini, dan di baris yang kedua itu berarti akan ada 2, 6 dan 3 ya. Nih 2, 6 dan 3. Nah, baru di bagian bawahnya kita menggunakan rumus yang sebelah sini nih yang kuning. Coba kalau saya tulis ulang, berarti kan dia akan sama dengan minus determinan dibagi dengan 2 ya. 2 di dalam determinannya berarti ada ini ya, ada 1, 2, lalu yang sebelah sininya itu ada ini ya, 3 dan 6. 3 dan 6. Nah, ini kalau kalian coba hitung determinan dari ini kan berarti ganti warna deh. Berarti 6 diambil 3 kali 2 ya, berarti minus 6 diambil 6 dibagi dengan 2. Berarti kita akan punya 0/2 ya, atau kita akan punya 0. Makanya di sini ditulis nih 0 kayak gitu. Ini anggap aja sebelumnya masih 0 dulu aja. Nah, untuk yang sebelah sini sama juga ya cara rumusnya kayak gini. Nah, sekarang yang jadi masalah kalau misalnya yang sebelah sini kita masih anggap dia nilainya 0, nanti nih di baris yang kolom keduanya sini di saat S pangkat 2 ini dia hasilnya akan tidak terdefinisi. Karena kan otomatis kita butuh pembagi di sininya berupa elemen pertama dari baris sebelumnya ya. Berarti kita akan punya pembagi 0 nih di sebelah sininya. Nah, karena tidak terdefinisi, jadi kalau misalnya kita punya 0 di kolom pertama, itu bisa langsung kita ganti dengan elemen epsilon kayak gini gitu. Dianggap sebagai suatu nilai tapi nilainya kecil ya, tapi bukan 0. Makanya biar nanti saat di baris selanjutnya itu nilainya masih bisa terdefinisi. Kayak gini nanti ya. Di sini pembaginya jadi pembaginya berupa epsilon. Kayak gitu. Nah, ini bisa kalian lanjutin ya. Coba aja kalian lanjutin. Harusnya sih kalau misalnya pakai rumus yang bentuk umumnya kayak gini, kalian akan dapat nilai root table-nya akan seperti ini. Ini coba kalian buktikan ya. Nah, kalau kalian sudah dapat root table-nya, nah untuk menganalisis berapa itu jumlah pol di RHP-nya itu masih sama. Jadi kita bakal cek juga dari berapa sih perubahan tandanya di kolom pertama ini. Nah, tapi sekarang karena kita punya nilai epsilon ini kan dia nilainya
sebetulnya bisa positif ataupun bisa negatif juga kan ya, tapi dia tentunya nilainya akan mendekati 0 ya kalau secara magnitude. Nah, nanti untuk mengecek berapa perubahan jumlah atau berapa jumlah perubahan tandanya, ya kita coba cek juga untuk dua kondisi. Pertama untuk nilai epsilonnya positif, lalu ntar dicek juga untuk yang nilai epsilonnya negatif. Jadi misalnya nih untuk yang epsilonnya positif, otomatis ini kan berarti yang pertama dia emang nilainya positif ya, tandanya ini juga positif. Sebelah sini karena kita anggap epsilonnya positif, berarti ini positif juga. Yang sebelah sini kalau kita anggap positif, berarti nanti kita punya yang anggap aja epsilonnya 1 misalnya ya. Berarti 6 diambil 7 kan bakal negatif ya. Makanya sebelah sini hasilnya negatif. Lalu selanjutnya nih, kalau misalnya epsilonnya positif, kalau kita masukkan ke persamaan ini, dia harusnya nilainya bakal positif juga. Gitu. Nanti ini yang 3 otomatis positif ya. Nah, sebaliknya kalau emang epsilonnya negatif kayak gini, sama juga kita cek nih. Berarti yang sebelah sini otomatis dia akan negatif juga ya tandanya. Yang sebelah sini berarti dia akan positif ya harusnya, karena kan misal aja kita asumsikan epsilonnya negatif 1 nih, terus kita masukkan ke yang sebelah sini, berarti kita akan punya min 6, min 7 per min 1 ya, ini otomatis akan negatif per negatif jadi positif sebelah sininya. Lalu yang bagian bawahnya juga sama nih, coba masukin aja epsilonnya min 1, biasanya harusnya sih dia akan positif, dan bawahnya juga tetap positif. Nah, kalau udah tahu tandanya positif atau negatifnya untuk setiap kondisi nilai epsilon, tinggal kita cek aja berapa jumlah perubahan tandanya. Kalau misalnya saat epsilonnya positif, ya berarti dia akan terjadi perubahan tandanya di sini ya, dan juga di sebelah sini kan ya. Berarti akan ada 2 kali. Lalu kalau misalnya epsilonnya negatif, berarti perubahan tandanya ya berarti di sini ke sini, dan juga dari sini ke sini ya. Sama juga akan ada 2 kali perubahan tanda. Berarti nanti jumlah pol di RHP-nya itu berarti otomatis akan ada 2 buah. Kayak gitu. Sedangkan di LHP-nya ya berarti sisanya ya, ini kan karena order 5 berarti akan ada 3 buah. Gitu. Gampang ya. Dan dia karena ada di RHP, otomatis sistem kita adalah unstable kan ya. Unstable. Oke, contohnya nih. Misal kita punya TS-nya kayak gini, ini sama nggak ya kayak soal sebelumnya? Oh beda, kayak gini. Lalu kita disuruh buat, suruh cek berapa sih jumlah pol di RHP dan juga di LHP-nya. Seperti biasa kita masukkan dulu atau kita buat dulu row table-nya. Ini saya bahas sekilas aja ya, ini bisa kalian coba secara individu. Ini sebelah sini nih. Bagian sini kenapa diganti epsilon, karena kalau kita coba jabarkan ya di bagian titik kan berarti kita akan punya negatif determinan dari 2, 3 dan juga ini ya 2, 3 dibagi dengan 3, kita akan punya negatif, ini kali silang ke sini kan berarti negatif 6, ini juga kali silang ya, negatif 6 min 6 dibagi dengan 3, ini akan jadi 0, berarti kita akan punya 0 per 3 atau 0. Nah, karena di sini ada 0 ini masih di kolom pertama, otomatis kita harus rubah nilai 0 ini dengan epsilon, kayak gitu. Lalu sisanya ke sebelah sini, bisa ya kalian cobain sendiri, harusnya sih kalian bisa dapat root table-nya adalah seperti ini. Gitu. Nanti kalau udah dapat root table-nya, tinggal kalian asumsikan mau nilai epsilonnya berapa. Harusnya sih, maksudnya tanda epsilonnya apa? Harusnya kalau epsilonnya positif ataupun negatif, nanti hasil akhirnya masih sama juga sih, segitu-gitu juga jumlahnya. Ini kalau di contoh ini saya asumsikan epsilonnya positif, jadi nanti kalau epsilonnya positif ya berarti ini ya tandanya berarti di kolom pertama ini 2 kan ya otomatis positif, lalu 3 kan dia positif juga. Epsilonnya karena saya asumsikannya positif, berarti di sini positif juga. Lalu bagian bawah berarti dia akan negatif ya. Lalu kalau masuk ke yang bagian sini, harusnya dia apa nih? Kalau kita anggap epsilonnya positif 1, berarti kita akan punya 12 diambil 16 diambil 3 dibagi dengan 9 diambil 12. Berarti kita akan punya ini ada negatif 4, berarti ada negatif 7 per negatif 3 ya. Berarti kita akan punya 7 per 3 positif berarti di sininya. Yang ini nih. Lalu yang terakhir ini juga positif. Ini kalau kita lihat berarti perubahan tandanya dari ini ke sini, juga dari sini ke sebelah sini ya. Berarti akan ada 2 kali perubahan tanda. Berarti kita akan punya 2 buah pol di RHP. Nih,
akan ada 2 pol di RHP. Lalu karena dia order 5, berarti sisanya 3 polnya, ini ada 3 poles, itu otomatis akan ada di LHP gitu. Dan di sini karena kita punya pol di RHP, ya otomatis sistem kita akan unstable ya, kayak gitu. Gampang ya. Nah, cara lainnya untuk mengecek ini nih, atau untuk membuat truth table ini sebetulnya bisa dengan cara kita coba reverse koefisiennya. Jadi yang awalnya kan kita punya 2-nya di awal ya, di S pangkat 5. Ini bisa kita reverse, jadi kita rubah nih, jadi satunya di sebelah sini ya, jadi ada 1 S pangkat 5 seolah-olah kayak gitu, ditambah 2 S pangkat 4 kayak gitu, ditambah ini masih tetap ya 2 S pangkat 3 kayak gitulah. Jadi nanti pas kita buat truth table sebelah sininya, ya berarti tinggal kita balik aja dari sebelah kanannya atau dari belakangnya. Kayak gini, jadi nanti di 2 baris pertamanya akan seperti ini, karena sudah kita reverse ya. Jadi nanti koefisien atau polinomial bawahnya akan seperti ini. Ini kalau kalian bandingkan, dia reverse-nya dari sebelah sini nih. Gitu, akan seperti ini. Lalu kalau misalnya kalian lanjutkan nih untuk truth table-nya, itu seharusnya akan sama aja. Nanti akan ada nilai 0 juga di sebelah sini yang harus kita rubah dengan epsilon. Nah, nanti kita asumsikan juga nih epsilonnya mau positif atau mau negatif, harusnya sama aja ya. Kalau kita asumsikan epsilonnya positif dari truth table yang baru ini, kita akan peroleh perubahan tanda di kolom pertamanya itu jadinya gini ya. Ini 1 dan 2 kan positif, positif, ini juga 2 sebelah sini positif. Lalu sebelah sini epsilonnya karena kita asumsikan positif berarti dia positif, yang di sebelah sini dia akan berubah jadi negatif ya. Lalu bagian bawahnya jadi positif lagi. Ini kalau dilihat sama juga nih perubahan tandanya di sebelah sini. Jadi akan ada 2 kali atau 2 buah pol di RHP gitu nih, 2 pol di RHP. Sisanya karena dia order 5 berarti kita akan punya 3 pol di LHP. Dan juga sama nih, dia sistemnya masih unstable ya, karena kita punya pol di RHP kayak gitu. Itu untuk special case yang pertama. Nah, ini untuk special case yang kedua, itu kalau misal angka 0 ini dia adanya di seluruh baris, maksudnya di satu baris utuh gitu, dia angkanya 0 semua misalnya. Nah, kalau misalnya kayak gini, berarti nanti akan ada karakteristik atau akan ada pol yang letaknya di sumbu imajiner atau di J omega aksis gitu. Nah, tapi untuk membuat truth table-nya itu agak sedikit rumit. Jadi misalnya kita punya fungsi transfer closed-nya kayak gini. Biasa untuk 2 baris pertama kita masukkan dengan mensubstitusikan koefisien-koefisiennya ya dengan cara diselang-seling gitu. Berarti di yang pertama akan ada 168, 168. Di baris kedua akan ada ini ya 7, 42 dan 56. Nih ada 7, 42 dan 56. Nah, cuma karena untuk membuat truth table kan bisa kita sederhanakan ya. Jadi ini karena sama-sama kelipatan 7, ini kita sederhanakan nih. Jadi semuanya dibagi 7. Jadi kita akan punya 1, 6 dan juga 8 gitu. Nah, terus sekarang yang bagian bawahnya masih pakai cara normal dulu. Bagian sini berarti kita akan punya minus determinan dari 1166 dibagi dengan 1, berarti kita akan punya 0, sebelah sini kan 0 nih. Lalu yang sebelah sini juga sama, berarti minus dari 11 dan juga sebelahnya ya, sebelah sini 88, berarti dibagi dengan 1 juga, dia akan sama dengan 0 juga nih, ini. Terakhir yang sebelah sini juga sama, berarti minus 11, dan karena nggak ada angka lagi sebelah sininya, berarti kita punyanya 0 dan 0 aja ya, lalu dibagi dengan 1 ya. Ini elemen pertama, dia akan sama dengan 0 juga nih, ini awalnya. Nah, ini karena di satu baris ini semua elemennya 0, makanya kita harus merubah elemen 0 ini, karena kita tidak mengharapkan ada angka 0 dalam truth table kita ya, terutama dalam kolom pertama ini. Nah, cara merubahnya gimana? Cara merubahnya kalau emang ada satu row isinya 0 semua ini, kita akan merubah elemen yang isinya 0 semua ini dengan suatu koefisien yang baru. Jadi kalau misalnya tadi kan kalau emang cuma ada di kolom pertama aja yang nilainya 0, tinggal kita rubah 0 menjadi suatu nilai epsilon kan ya. Nah, sekarang kalau emang 0-nya ada di satu baris full kayak gini, itu kita buat suatu polinomial baru. Misal kita punya PS, di mana PS itu nilainya adalah
sesuai dengan kondisi tabel yang di sebelumnya ini. Jadi ini kan kita kan mau merubah yang bagian S pangkat 3 ini ya, kita rubah koefisiennya. Itu kita rubah dengan cara pertama kita cari dulu atau kita buat suatu polinomial baru, anggap aja dia PS. Di mana PS ini dia tuh nilainya adalah dari tabel yang sebelumnya, dari baris yang sebelumnya. Ini karena ada S4 di sini, berarti kita akan punya satu S4 atau S4 aja gini. Lalu ditambah dengan 6 ini kan dia adalah koefisien dari S pangkat 2 ya, atau dari 42 ini kan dia S pangkat 2 nih. Berarti kita punya 6S pangkat 2. Sisanya yang 8 dia adalah asal mulanya dari 56 dari sebelah sini, atau saat S pangkat 0. Berarti kita akan punya 8S pangkat 0 atau 8 aja, kayak gitu. Nah, setelah kita peroleh PS ini, polinomial yang baru, sekarang kita cari turunannya. Turunan pertama dari PS ini, kita cari DPS per DS, berarti otomatis kita akan punya 4S pangkat 3 ditambah dengan ini ya, 12S lalu ditambah dengan 0. Nah, nanti koefisien yang dari turunan ini itu kita gunakan untuk merubah nilai elemen 0 ini. Nilai elemen di baris yang 0 semua ini. Jadi nanti yang awalnya 0 nih, yang baris S pangkat 3 kita rubah sekarang pakai yang DPS per DS. Berarti ini ada 4 ya. Sebelah sini ada 4. Lalu sebelah sini ada 12 nih. Lalu ada 0 sebelah sini. Nah, karena 4 dan 12 ini sama-sama kelipatan 4, berarti bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi dengan 4. Sehingga sekarang kita punya di sininya adalah 1, lalu sebelah sininya adalah 3 ya. 12 bagi 4 kan 3. Dan di sininya tetap 0, karena 0 bagi 4 ya, 0. Kayak gitu. Nah, setelah diganti seperti ini, baru nanti ke bagian bawahnya sini tinggal kita gunakan lagi sesuai rumus yang awal nih, pakai rumus yang ini. Kayak gitu. Gampang ya? Nah, kalau misalnya ini kan dia sekarang kita punya elemennya di angka nolnya di satu elemen baris full gini ya. Berarti nanti kita akan punya pol di titik sumbu imajiner. Kayak gitu. Berapa jumlah polnya? Nah, ini akan kita bahas di contoh yang sebelah sini. Jadi misalnya kita punya fungsi transfernya kayak gini. Lalu kita diminta untuk cek berapa jumlah polnya ya di setiap daerah. Ini kayak biasa kita buat dulu tabel Hurwitz-nya. Ini yang 2 baris pertama ini kita peroleh dari soal ya, langsung. Nah, sisanya bagian bawah ini saya serahkan ke kalian ya. Coba kalian hitung, bener nggak sih sebelah sini adalah min 10 lalu min 20. Ini juga 10, ini 20. Nanti kemudian bisa disederhanakan ya, bisa kita bagi 10 semua, makanya sebelah sini yang digunakan hanya yang min 1, min 2, 1 dan juga 2. Gitu. Nanti sisanya ya bisa kalian coba ya. Kayak gini. Nah, harusnya sih nanti saat S pangkat 3 ini kalian akan menemukan baris dengan elemennya 0 semua. Nih, kayak gini. Nah, karena elemennya 0 semua, berarti harus kita rubah ya koefisiennya. Cara rubahnya, pertama kita buat dulu suatu polinomial baru, anggap aja PS, di mana dia nilainya adalah sesuai dengan baris yang sebelumnya. Berarti baris yang S pangkat 4 ya, berarti kita akan punya 1S pangkat 4, ditambah dengan 3S pangkat 2 ya, karena tadi udah seling 1, lalu ditambah 2S pangkat 0 atau tambah 2 gitu. Lalu setelah itu kita turunkan sekali, cari DPS per DS-nya, berarti kita akan punya ini ya 4S pangkat 3, lalu sebelah sini kita akan punya 6S, dan sebelah sini kita akan punya 0. Nah, nanti yang kita gunakan untuk merubah elemen 0 ini itu adalah dari koefisien ini, DPS per DS ini. Berarti kita akan punya sebelah sini ada 4 ya, dari sini, lalu ada 6 dan juga 0. Ini ada 6, ini ada 0 gitu. Nah, karena 4 dan 6 ini sama-sama kelipatan 2, berarti bisa kita sederhanakan ya, kita bagi 2. Makanya sebelah sini kita punya 2, lalu sebelah sini kita punya 3. Ini masih tetap 0 gitu. Nah, setelah ini baru ke bagian bawahnya ya tinggal kita gunakan lagi rumus dasarnya. Gitu, ini bisa kalian coba ya. Nah, kalau udah seperti ini, cara mengecek berapa jumlah polnya, berapa itu di RHP, berapa itu di LHP, itu agak sedikit beda dari yang sebelumnya tadi. Jadi nanti kita kan tadi gini ya, kita punya ini ya. Jadi kita tadi angka nolnya kan di sini ya, start dari S pangkat 3. Nanti kita jadinya kalau misalnya kita punya elemen di satu baris ini 0 semua, kita nanti akan bisa
membagi tabel root habits ini menjadi dua bagian. Ada yang bagian event dan juga bagian sisanya ya, atau bagian yang ada. Nah, bagian event ini dia startnya dari sini nih, dari order yang sebelum menghasilkan 0 sampai ke bawah, dia adalah event. Lalu dari yang bagian sini nih, ini juga nih dari S pangkat 4 ke atas, dia bagian other-nya gitu. Ya, nanti kita akan punya dua kategori ya, ada event, ada yang ada. Lalu nanti kita tinggal cek aja berapa sih di RHP-nya, berapa di LHP-nya, dan berapa di sumbu imajinernya. Sekarang kita coba cek dulu untuk yang event ya, bagian bawah sini. Nah, untuk mengecek RHP sama kayak sebelumnya juga, kita cek berapa perubahan tandanya. Ini kan dari sini ke bawah kan nggak ada perubahan tanda ya, nggak ada perubahan tanda positif ke negatif atau negatif ke positif. Makanya di RHP-nya dia akan 0 nih, kayak gini. Lalu untuk yang LHP-nya itu juga LHP-nya, ntar deh LHP-nya ya, kita lihat dari sisanya aja, karena LHP kan biasanya lihat dari sisanya ada berapa ya. Tapi karena di sini kita punya tadi ada satu baris yang 0 semua, jadi kita dahulukan dulu nih untuk yang nilainya 0 semua. Ini kan tadi dia ada di start di S3 sini ya, 0 semua. Berarti kita akan punya nilai atau akan punya pol yang letaknya di J omega nih. Gitu. Nah, ada berapa jumlahnya? Tinggal kita hitung aja nih. Dari sini ke bawah ordernya berapa? Berarti kan 2 3 4 ada 4 ya. Makanya di sini jumlah di J omeganya ada 4. Gitu. Lalu untuk yang LHP tinggal sisanya aja. Ini kan karena dari sini ke bawah kan dia order 4 ya. Karena udah diambil juga nih semuanya, 4-nya ada di J omega, berarti di LHP-nya dia ada 0 gitu, atau nggak ada pol di LHP, semuanya ada di J omega gitu. Nah, sekarang untuk yang cek yang bagian other-nya, bagian atasnya sama juga. Untuk RHP kita lihat ada berapa kali perubahan tanda, berarti ini ke sini dan juga ini ke sini ya, ada 2 kali. Makanya di sini ada 2 kali. Lalu untuk yang ke atas ini, karena ke atas ini dia nggak ada elemen yang berubah jadi 0 semua ya, karena tadi ya 0 semuanya di bagian bawah sini ya, di S3 ini. Makanya di bagian yang other ini dia nggak ada pol di J omega, makanya di sini yang J omeganya dia 0. Lalu untuk yang left half-nya, karena dia ini dari ini ke bawah sini kan dia order 4 ya, dan 2 udah diambil atau udah terletak di LHP, berarti otomatis di LHP-nya tinggal sisanya, yaitu 2 buah kayak gitu. Nah, nanti untuk yang totalnya, untuk yang ordernya atau keseluruhan ini tinggal kita jumlahin aja. Berarti ini 0 tambah 2, 2 ya. Ini 0 tambah 2 juga 2. Ini sisanya 4 tambah 0 yaitu 4. Kayak gitu. Gampang ya? Jadi nanti jumlah, jadi letak, kalau misalnya, jadi jumlah pol yang terletak di sumbu imajiner itu akan dipengaruhi oleh berapa atau ada nggak sih baris pada root table kita yang nilai elemennya 0 semua kayak gitu. Gampang ya? Untuk special case cukup sampai di sini, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.